الحمد لله الذي أحاط بكل شيء خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من حفظه سترا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا أما بعد معاشر المسلمين يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di antara rukun Jumat yang wajib disampaikan oleh seorang khatib adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berada di tahun baru 2025 dan kemarin kita telah melalui tahun-tahun kehidupan kita. Itu artinya kita akan mendekati ajal atau waktu kematian kita. Umur kita semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah. Karena kalau kemarin telah berlalu tahun-tahun yang lalu, maka sekarang kita akan menjalani sisa-sisa hidup kita. Ada yang 50 tahun, 40 tahun, 30 dan seterusnya. Kalau seseorang wafat, seseorang meninggal dunia, maka terputus amalnya. Umurnya hanya 50 tahun, umurnya hanya 30 tahun, umurnya hanya 20 tahun dan seterusnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada berbagai macam amal yang jika kita kerjakan, jika kita lakukan, maka kita akan memperpanjang umur kita walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Walaupun kita telah wafat, umur kita bertambah terus-menerus dan tidak terputus. Ada 40 amal kurang lebih yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang mengatakan jika seseorang wafat maka terputus seluruh perbuatannya kecuali 3 hal. Tidak bertentangan dengan 3 dengan 40, karena 40 penjabaran, 3 secara umum. Pada Jumat kali ini kita akan menjelaskan 7 daripada amalan yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin menambah umurnya pada saat dia telah wafat. Permasalahannya bukan kita meninggal dunia. Walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Kalau kita setelah wafat ditinggalkan, selesai urusan kita, maka kematian merupakan peristirahatan terakhir untuk kita semua. Akan tetapi idza mutna bu'ithna walakinna idza mutna bu'ithna wa yas'alu rabbuna an kulli syai'in. Dan permasalahannya adalah ketika kita sudah wafat, kita akan dibangkitkan dan Allah akan mempertanyakan semua amal baik kita atau amal buruk kita. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna mimma yulhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Di antara kebaikan seseorang mukmin, di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan mengikuti dia nanti ketika dia sudah wafat adalah yang pertama, ini amalan yang pertama adalah ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia ajarkan. Tapi dengan syarat dia mengajarkan yang benar. Dia mengikuti ajaran para ulama, kemudian dia mengajarkannya, mengetahui kapasitas dirinya, tidak merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat dari para ulama. Tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan membenarkan atau menyalahkan para ulama yang lebih berilmu daripada dia. Pada saat dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, maka ilmu tersebut merupakan umur baru baginya ketika dia sudah wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa waladan salihan tarakah, dan juga anak saleh yang ia tinggalkan. Bukan sekedar anak, tetapi anak yang soleh, anak yang mendoakan, anak yang ia didik, anak yang ia siapkan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk dia pada saat dia telah wafat, dan juga untuk keluarganya dan juga lingkungannya. Maka anak tersebut menjadi investasi baginya di dunia dan di akhirat. Anak tersebut akan menjadi umur baru baginya. Walaupun dia telah wafat, maka semua amal perbuatan yang dilakukan anak tersebut akan dia dapatkan pahalanya di akhirat dan pada saat dia berada di kubur. Wa mushafan warathah, kemudian mushaf yang dia wariskan, mushaf yang dia berikan dan dia wariskan kepada orang lain. Maka mushaf yang ia sebarkan, Al-Quran yang dibaca oleh ratusan orang, oleh ribuan orang, oleh puluhan orang, oleh jutaan orang, akan menjadi amal soleh dan umur panjang baginya pada saat dia telah wafat. Itu kalau dia memberikan mushaf. Bagaimana kalau dia membangun rumah tahfidz Al-Quran, mencetak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, mengajarkan orang-orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau ada orang tidak bisa baca Al-Fatihah, berlomba-lomba kita agar kita mengajarkannya membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena surat itu akan dibaca sepanjang hayatnya dan kita akan terus mendapatkan pahala daripada bacaan orang yang membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Au masjidan banah, atau masjid yang ia bangun. Masjid yang ia bangun, kemudian orang-orang salat di situ. Selama masjid tersebut ada, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya. Bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi membangun sajid, membangun orang-orang yang sujud. Itu juga merupakan hal yang akan memperpanjang umur kita di saat kita telah wafat. Maka membangun masjid, membangun madrasah, membangun orang-orang yang akan memakmurkan masjid, kemudian sujud di dalam masjid, itu merupakan satu investasi di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au baitan libnis sabili banah," atau rumah yang ia wakafkan, yang ia bangun untuk para musafir, untuk janda, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka rumah tersebut selama bangunan tersebut ada, ia akan terus mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat, atau sampai rumah tersebut hancur. Au nahran ajrah, atau sungai yang, atau air atau sungai yang ia buat. Kalau ada orang yang membangun sumur, menggali sumur, kemudian memberikan air secara gratis, kemudian membantu di tempat yang jauh yang tidak bisa orang-orang di tempat tersebut membangun sumur atau menggali sumur atau membangun tempat air, maka kemudian dia lakukan itu, maka ini pahalanya sangat besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain.
Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au shadaqatan akhrajaha min malih," atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatih, pada saat dia masih sehat, pada saat dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, yang akan nanti mengiringi, mengikuti dia setelah dia wafat. Maka jangan kita ragu untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta tersebut yang akan kita simpan di akhirat nanti. Harta di sini bukan hanya harta yang kita infakkan di masjid, tetapi harta yang kita infakkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk kerabat kita, untuk tetangga kita, termasuk juga untuk di masjid dan untuk seluruh hal yang sifatnya sosial dan baik. Maka ini adalah sedekah jariyah. Jangan sampai kita wafat kemudian setelah itu amal perbuatan baik kita terputus. Maka hendaknya kita berpikir untuk melakukan amal yang baik, amal yang akan meneruskan dan memanjangkan umur kita di akhirat kelak. Allahu a'lam. Yaqulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar, mattasalat aynun binadar wa udhunun bikhabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tadi yang disebutkan adalah amal-amal yang baik. Ada lagi amal buruk yang akan memperpanjang umur kita, sehingga kita akan menjadi penjahat sepanjang masa. Kita tahu kemarin seorang penjahat perang, penjahat besar, Bashar al-Assad, digulingkan dan dia telah menumpahkan jutaan darah rakyat Suriah. Apakah dia mengira setelah dia wafat urusannya selesai? Tidak. Semua perbuatan buruknya akan menjadi umur baru yang akan Allah tambahkan bagi dia. Kejahatan dia yang terus menerus ia lakukan walaupun dia telah wafat, karena akibat kejahatannya masih terus ada. Begitu juga yang dilakukan oleh Fir'aun, yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Haman dan Qarun dan seterusnya. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Oleh karena itu permasalahannya bukanlah kita bermaksiat, manusia melakukan maksiat, tetapi masalahnya adalah kita menyebarkan maksiat, kita mendukung maksiat, kita menentang syariat Allah. Bukannya kita tidak melaksanakan syariat Allah saja, tetapi kita menolak dilaksanakannya syariat Allah. Maka itu bermasalah besar nanti pada saat kita telah wafat. Itu akan menambahkan umur-umur kejahatan kita pada saat kita berada di dalam kubur. Na'udzubillahi ta'ala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المستضعفين المضطهدين في قطاع غزة يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن هاودهم اللهم عليك بالنصارى الحاقدين ومن ناصرهم اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين ومن نافقهم اللهم عليك بنتنياهو اللهم عليك به وعلى بيدن وعلى ترام اللهم عليك بهم جميعا وعلى جنودهم اللهم قلب صحتهم سقما وغناهم فقرا وعزتهم ذلا وقوتهم ضعفا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا منتصر اللهم انتصر لنا اللهم انتصر للمجاهدين بقوتك يا عزيز يا قوي يا منتصر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة